Selamat datang di Serba Teknologi. Kali ini kita akan coba rakit sebuah Mikrotik X86 ya. Ini bahan-bahannya satu motherboard ya, dengan prosesor dengan pen satu set ya. Ini VGA card karena dia kalau untuk PC server atau khusus server dia gak ada port VGA-nya ya. Yang kedua nih LAN card Gigabyte ya. Seri 340i atau 350i T4. Dia udah support 4 GB ya. Lalu RAM PC server 8 GB ya, 8500R. Dia khusus karena udah ECC registered ya. Dia perbedaannya dengan RAM biasa tuh dia kalau RAM biasa kalau dia 24 jam dia overheating, dia blue screen atau restart. Nah, kelebihan ECC dia ketika ada error atau crash dia merecovery atau memperbaiki ya itu. Lalu ini SSD OS ya, OS 6 level 6 ya, dia 32 GB. Di sini pennya udah kita pasang ya, kemarin seperti video, cuma berhubung ada kendala kemarin dari PSU-nya ini. PSU-nya itu sebelumnya kita mau gunain ini PSU biasa. Nah, ternyata kendalanya itu ada di pin ini. Dia cuma 4. Nah, sedangkan dari Mobo ini diperlukan 8. Jadi videonya terpaksa kita cut. Ini udah kita pasang ya, udah keras banget, jadi susah dibuka lah intinya, takut mobonya ini malah keteken. Ini pennya pen tower ya, pen tower. Dia soketnya LGA 2011 kalau nggak salah. Lalu itu kita katakan PSO atau power supply bronze ya, dari Devcool ya, Devcool. Nah, ini dari Devcool, dia warantinya atau garansinya 3 tahun. Dia udah bronze 80 plus VVF 500X. Ada lagi ya di atasnya, tapi kita gunain yang ini, yang low budget lah. Kenapa direkomendasikan ke 8 plus bronze? Karena dia untuk running 24 jam ya. Nah, itu mengantisipasi meledup atau wattnya overload ya. Karena kan untuk Mikrotik dia 24 jam running ya, Mikrotik 86. Dengan PSU yang kayak gini, ini cuma 350 watt, yang sedangkan itu 500 watt. Nah, kita lihatin dulu lah satu-satu. Ini VGA-nya ya, VGA-nya ini DPI itu VGA. Ini hanya untuk nampilin setting BIOS aja. Gak terlalu penting, makanya kita beli yang murah. Nah, ini LAN card-nya nih. Ini LAN card-nya. Ini LAN card-nya andalan nih kalau untuk DX86. Karena kebanyakan katanya sih banyak portnya yang load atau bengong lah ini istilahnya. Nah, ini produknya dari Huawei ya, dari Huawei dia tipenya 340i T4, port gigabit, semua portnya gigabit. Ini dari Intel, chipsetnya dari Intel ya, Intel chipset lah intinya seperti itu. Nah, ini bawaannya dari motherboard. Biasanya ini kabel SATA-nya ini nggak include, tapi ini include ya, kasih. Nah, ini casingnya kita ngegunain dari Armageddon ya. Ini bekas nih, Armageddon T4. Armageddon T4. Casing Armageddon lah, itu untuk PC gaming ya. Itu untuk PC gaming. Lalu baut-baut ya. Jadi bahannya tuh ada beberapa biji ya. Kita hitung dulu ya. Satu motherboard,
2 prosesor yang udah di sini nih. Jangan lupa kasih thermal pasta ya. Berarti 1 motherboard, 2 prosesor, 3 thermal pasta, 4 pen, 5 VGA, 6 LAN card, 7 RAM, 8 SSD, OS, 9 PSU, 10 casing ya, 11 baut lah, intinya seperti itu. Ya mudah-mudahan ini berhasil. Maksud berhasil karena kita belinya terpisah-pisah nih, nggak tahu ada yang error atau normal atau gimana. Kita coba rakit aja dulu ya. Ya mudah-mudahan sih normal gitu. Ini kita coba pisahin dulu biar gak kejepit. Ini VGA-nya ya, motherboardnya motherboard X79 dengan prosesornya Xeon ya, Intel Xeon. Kita gunakan Intel Xeon 2630 berapa sih? 2630L V2. Kenapa kita gunain seri itu bukan seri motherboard yang X99? Karena kita menggunakan OS-nya OS 6 ya, OS 6. Karena kan kalau X77 mungkin support ROS 7 ya. Kita gunakannya ROS 6. Karena kan menggunakan untuk hotspot sama PPOE ya, biar balance, biar gak banyak kerubah lah, intinya seperti itu. Nah, kita coba ya. Mudah-mudahan berhasil. Karena perbedaan rakit PC server dengan PC biasa dengan PC micro TX86 itu berbeda ya perlakuannya. Kenapa disebut berbeda? Karena kan dia runningnya 24 jam ya, berbeda dengan PC biasa atau komputer biasa atau yang hanya beberapa jam. Sedangkan ini kan untuk runningnya lama, ini untuk running berapa jam gitu ya. Kita geser dulu ya kameranya ya, biar agak jelas nih. Sorry, ini casingnya nih bulukan atau jelek, tapi gak apa-apa lah, yang penting bermanfaat kan. Kita bersihin dulu. Kita sama-sama belajar ya. Nah, langkah pertama tuh kalian buka nih PSU-nya nih. PSU-nya. Kita buka aja ya. Kita buka, di sini ada waranti atau buku. Nih. Perbedaan dengan PSU tadi banyak banget ya. Banyak banget. Aduh, susah. Nah, ini biasa lah ya kalau untuk matian ini. Tapi kadang penting juga kalau darurat ya. Darurat. Ini pin-pinnya ya. Pin-pinnya. Ini ada pin SATA, kita buka aja dulu. Tidak menghalangi, kita pindahin dulu dusnya ya. Apa lagi nih di dalamnya? Oh, kabel powernya nih. Kabel power ori ya. Karena kan harus server tuh dia harus 24 jam non-stop ya. Jadi memang perlakuannya beda ya dengan perakitan komputer biasa. Dari spare partnya pun agak sulit sih kalau untuk perakitan server ya. Kalau biasa kan Core i3, Core i7 kan banyak. Kalau dia ini agak susah nih. Ini perbedaannya nih tadi yang tadi dibilang. Ini dari pinnya nih. Nah, dia support 88 ya. 4x4 gitu. Sorry. Ya udahlah, kita pasang aja dulu ya biar gak sulit. Ya, harus pas nih. Kurang
Pas ya, lepas. Kalau pennya ke atas sih bisa aja sih sebetulnya. Sorry. Ini lubang bautnya udah pas nih. Baut-bautnya baut-baut. Ntar bawahnya dikasih baut gak ya? Ntar kita cek dulu. Siapa tahu kasih baut dengan baut buluk ya. Lumayan. Oh iya nih kasih nih. Udah Depcool nih lumayan baik juga ya. Kasih. Apa lagi tuh? Takut ada yang ketinggalan, kita cek aja dulu. Oh ini kwitansi ini. Ini harganya sekitaran GoPay ya, atau 500.000. Ini total perakitan sekitaran kurang lebih 2,5 juta 3 juta lah. Kalau dengan apa namanya, dengan casing ya. Kita 2630L tuh kalau nggak salah 6 core, 6 core, 12 thread kalau nggak salah. Kenapa kita gak beli yang di atasnya? Kita mempertimbangkan untuk cari apa, irit listrik ya, untuk irit listrik. Karena kan semakin banyak core-nya dia otomatis CPU-nya makin naik ya. Nah, kita pilih yang rendah aja, cukup lah untuk kelas-kelas ini. Tapi kalau mau yang ini, ambilnya yang core-nya banyak. Oh iya, jangan lupa kalau kalian mau gunain yang ROS 6 itu ambil prosesornya dari seri yang P1, P2, P3 kalau nggak salah ya. P2 kalau nggak salah. Karena kalau P3 tuh untuk motherboardnya yang X99 ya. Untuk X99. Karena kan kita ngejarnya buat ROS 6 ya. Kita pasangin aja bautnya ya. Nanti kalau habis baterai kita pause dulu ya. Karena yang ini dadakan, PSU-nya datang barusan ya. Pesen dari online. Atas ke bawah ya. Dudukannya. Ini masa sih pennya ke bawah. Kalau ke atas juga sama aja sih sebetulnya, kan ini ada pembuangannya. Bolak-balik kemana juga mungkin bisa sih. Kita coba tes ke sini aja dulu. Bautnya nih, salah. Ini bautnya nih. Ini tadinya casingnya buat PC biasa ya. Berhubung nggak dipakai, ya kita jadiin buat mikrotik aja gitu. Ini kabel tis nih, untuk ikat-ikat kabel. Banyak banget kabelnya tuh. Pot yang kepake masukin aja lagi, takut di ini sama anak ya. Nah, ini baut untuk motherboardnya ya. Dari mana nih? Kelihatan nggak ya? Kita masukkan aja dulu ya. Kita pisahin dulu ini. Pisahin dulu kabel PSU nya ya. Pisahin dulu. Ini kabel-kabel untuk harddisk apa LED dan power ya. Ini ada yang digigit tikus nih, udah lama gak dipakai. Casing ini casing Armageddon, casing bagus.
Cuma ya sayang terlalu lama disimpan. Nah ini langkah pertama nih, udah pasang ini ya. Masukin ininya nih, sini dari dalam. Nah kayak gitu. Ini. Nah, lalu ini masuk nih, kayak gini. Set. Nah, kayak gini. USB-nya supaya gak ngehalangin nih, kurang masuk ya. Tekuk-tekuk aja lah. Sampai jeklek sih sebetulnya. Nah ini, kayak gini. Juga ya. Nah, kalau di sini kan nggak bisa nih. Dari dalam sih sebetulnya biasanya. Bentar kita kencengin dulu ya. Nih, udah kita kencengin. Harus pas ya. Antara baut-bautnya tuh. Karena kan kalau nggak pas nanti bisa konslet. Berarti sorry. Ini kebalik kayaknya. Enggak sih. Nah, kalau di sini posisinya gini, ke atas si ininya nggak masuk. Kita pasin dulu. Nah dia posisinya harus gini nih. Nah gini kan. Berarti juga nih. Ini intinya sih gimana caranya aja. Gak usah pusing-pusing ya. Gimana caranya yang penting masuk aja gitulah. Yang penting berguna kan. Jangan ambil pusing aja. Nih kita pasin dulu lah. Aduh. Kita pasin dulu. Terus. Kita pause aja lah, biar gak terlalu lama videonya. Nah, ini udah kepasang nih. Kita turunin ya. Nah ini udah kepasang nih. Posisinya gini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita baut ya. Kita masuk ke depan. Oh, susah tripodnya nih. Kita baut, kalian baut aja ya. Ini bautnya nih, masukin sini. Ini nih. Nah ini. Masukkan sini ya. Jangan sampai gak pas. Ini nih. Kalau gak pas nanti soket-soket USB-nya susah. Sorry.
obengnya kurang nyaman. Cari obeng dulu ya. Nah, ini obeng andalan kita ya. Kalau yang tadi kurang nyaman sih. Maklum, YouTuber dudakan. Yang penting bermanfaat lah. Kalau yang suka boleh subscribe ya. Ini cukup dua aja dulu ya untuk tester. Nanti kalau ada yang kurang pas tuh gimana, nanti bisa dibongkar kan. Nah, ini pin-pinnya nih. Kita pisahin dulu. Gimana ya? Kelihatan. Ini pinnya. Cari yang besar aja dulu biar gak pusing. Nah, yang ini. Ini masuk ke sini ya. Sorry. Masuk ke sini. Ini flashnya habis ya baterainya, baterai HP sayanya. Mohon maaf gitu intinya sih. Nah, ini pinnya nih, jangan salah ya, lupa bilang. Gimana pentolannya ini? Nah, ada pentolannya nih. Nah, pentolan ini. Sesuaikan aja ya. Kalian masukin gini. Dulu, udah masuk belum? Ini kan soketnya nih. Hanya ada beberapa nih, sorry ya. Nih, soket ini 8 sama pin 24 kalau nggak salah. Cuma itu aja sih yang diambilnya. Kita ambil yang pin 8. Nah, pin 8 ini. Ini komplit ya. Untuk PSU ini. Ini pinnya nih. 8 masukin di sini ya. Ke pentolan ini, sorry lagi. Nah, pentolannya sama. Ikutin aja pentolan ini. Nah, ada pentolannya nih. Mana sih? Nah, pentolannya nih. Nah, sesuaiin. Dan kebalik ya. Kebalik meledup nanti. Kalau kawan-kawan ada yang mau dirakitin juga boleh kalau nggak paham ya. Bisa hubungi kita di link deskripsi ya. Ini kan udah nih. 1, 2. Ini 1, 2. Ini selebihnya ini nih. Selebihnya. Ini untuk SATA ya. Untuk SATA sama kabel power. Berarti ini nggak digunain nih. Ini biasanya untuk PGA, tapi PGA kita apa namanya? PGA kita nggak perlu power ya, nggak perlu tambahan power, karena ini untuk tampilan aja. Kalau PGA apa pin yang ini, nah yang ini ya biasanya ada soket power di sini ya untuk PGA-nya. Karena kan ini berhubung nggak ada. Sorry. Berarti selanjutnya apa ya? Selanjutnya kita pasangin RAM-nya ya. Nah, ini RAM-nya nih. RAM-nya ini menghadapnya ini harus sesuai pin ini nih. Sorry lagi ya. Nah, titiknya ini jaraknya di jarak antar sudut sini sama ini sama ini sesuaiin. Biasanya kalau nggak masuk nggak akan ngeklik. Tinggal masukin aja gini nih. Nah, tekan. Nah, sampai kunci. Ini pasti kunci nih ujung-ujungnya ini. Kalau udah gitu, apalagi ya? SSD mungkin ya. SSD kita taruh di mana ya? Biar gak repot nantinya. Nah, SSD ini ada dua ya.
Ada 2. Kita perlu kabel power. Nah, kabel powernya ini kan yang ada yang gede nih, ada yang kecil. Karena kan SSD dia potinya kecil ya, powernya ini. Nah, gunakan yang gepeng, jangan yang gede ini, karena nggak akan masuk sih. Gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Lalu kabel SATA-nya ini, nah kabel SATA-nya ini, kalian buka ya. Masukin ke sini nih. Nah, ke sini. Nah, begini. Dia ada pinnya kok, jangan pusing. Dia ada lekukannya tuh. Lekukan L. Pasti sama, di sini juga ada kan L. Sesuaiin aja nih, supaya masuk. Nah, gini. Udah gitu, yang ujung satu lagi nih masukin ke motherboard ya. Di situ. Nanti kita masukin. Kita cari posisi yang enak dulu nih buat SSD-nya. Ntar kita pause dulu ya, kita cari dulu. Ini sorry tadi ada yang lupa ya. Ini PGA-nya belum kita pasang ya. Lupa. Jadi fokus konten. Oh iya, ini untuk SSD-nya kita balik dulu. Ini SSD-nya udah kita pasang ya. Posisinya di baut. Dari sini nih. Tuh, tangannya kotor. Dari sini ya. Gak jadi masalah sih untuk PGA. Maksudnya gak jadi masalah itu kan pasti dia cepat pasang ya. Makanya tadi bilang jangan terlalu banyak baut. Kita bongkar aja lagi ya. Biar PGA-nya itu bisa disesuaikan. Ini PGA-nya pakai PCI Express DDR3 ya. Jangan salah beli. Nah, ini PGA-nya masukin ke sini. Nah, masukinnya ke sini nih PGA-nya. Nah, kayak gini. Berarti harus bongkar dulu ini nih. Bongkar dulu. Masuk. Oh, sebetulnya kalau gak dimasukin casing juga jadi masalah sih. Sebetulnya kan mikrotik kan dia butuhnya nggak butuh PGA kan. Dia nggak butuh PGA kan. Butuhnya kan dia kan LAN kan. Kita bongkar aja dulu yang ini. Tutup slide-nya ini. Nah, ini nih PGA-nya nih udah kita pasang ya. Kalian tinggal ikuti aja nih soketnya ke sini. Soket yang panjang nih. Coba lihat ke bawah. Nah, ini soket yang panjang ya. Nah, ini baut aja. Yang ini baut. Nah, ini baut. Baut aja. Ini udah kepasang. Ini bagian kabel SSD ya. Nah, ini kabel SSD dari apa? Dari sini nih. Dari apa namanya? Dari SSD mikrotiknya ya. Nah, ini. Kalian colokin aja kemana aja nih, terserah. Nah, ada beberapa lubang. Kalian colokin aja ke sini. Salah satu bebas, terserah kalian mau colokin kemana. Asal sudut-sudutnya ini sama nih. Kalau lurus ya lurus, kalau bengkok ya bengkok. Ikutin aja mana masuknya. Jangan dipaksa ya. Kalau gak masuk ini sampai ceklik nih. Nah, kalau udah gitu berarti ini proses perakitan udah selesai ya. Kita akan coba ya satu-satu dulu. Ini berhubung PGA-nya bukan
apa namanya PGA kayak gini. Ini pakai video converter. Nah, DPI. Kalian beli aja PGA-nya, nggak jadi masalah sih, yang mau DPI mau apa, yang penting keluarnya PGA aja. Karena kan monitor rata-rata PGA ya. Ini kita dikasih sama penjualnya yang DPI itu PGA, nggak jadi masalah sih. Buat mikrotik. Kalau mikrotik kan pasti ini juga dicopot. Yang penting sekarang kita tes dulu muncul ke BIOS gitu kan. Maksudnya gitu sih. Untuk testing ke layar aja. Ntar kita siapkan dulu. Ini layarnya nih. Udah kita siapkan. Layarnya ini PGA sama kabel power ya. Nah, ini kita colokin aja ke listrik. Sampai muncul ada indikator nih di layarnya nih. Nyala sampai nyala lah ini seperti itu. Ini colokin nih ke PGA sini. Colokin kayak gini. Nah, sekarang bagian ini, bagian komputernya. SU-nya harus nyala ya. Nah, harus nyala. Oh iya, ada yang lupa nih kawan. Ini di bagian power. Kan ini kan harus dipijit dari sini nih. Apa namanya? Dari sini nih, kabel powernya. Apa tombolnya lah intinya gitu. Kalian cari yang ada tulisan power SW. Ini kan ada beberapa nih. Ada yang HDD LED. Ini yang tikus, kalau nggak salah ini buat SSD nih, atau hard disk. Karena berhubung sama tikus, kita nggak akan pakai ya. Pakainya ini aja lah, power aja. Kita nggak terlalu butuh kok. Kita butuhnya yang power ya, yang power. Kalian masukin ke sini nih. Ke sini, ke pojok sini. Nah, pojok yang agak atas nih. Terserah mau balik kanan, balik kiri, mau gini terserah. Kalian masukin aja. Pinnya masuk. Nah, sampai kayak gini. Ini fungsinya nanti buat tombol ya. Buat tombol on off-nya ini. Sebenarnya bisa aja pakai obeng, tapi kan nggak mungkin pakai obeng terus ya. Nah, sekarang kita akan coba nyalakan. Semoga nyala ya. Ini kabel power tombol ini, lihat. Nah, tombol di PSU-nya nyalain. Jangan lupa ya. Listrik-listriknya udah nyolok. Kita nyalain powernya nih. Kita nyalain. Bismillah. Mudah-mudahan nyala ya. Nah, kelihatan kan? Berputar pen prosesornya. Kita lihat dari monitornya apakah nampil. Nah, kalau dia cocok, dia otomatis bakal masuk ke BIOS OS. Kenapa harus ada PGA dulu, PGA card dulu, untuk menghindari nggak cocok, karena dia kan si jenis si jenis SSD mikrotiknya itu ada yang UEFI atau apa gitu kan, legacy atau apa. Fungsinya PGA itu untuk masuk ke BIOS. Berhubung ini udah sinkron, udah langsung ke mikrotik, coba lihat. Nih, berarti ini udah masuk ya ke BIOS. Ini ada long term mikrotik 6,9 49/18 long term mikrotik login titik. Berarti intinya nih udah support, udah udah nyala lah, intinya udah normal. SSD dengan si motherboardnya udah sinkron. Nah, langkah selanjutnya lagi, kita matiin dulu komputernya ya. Kita tombol paksa ya. Kita matiin dulu. Nah, matiin dulu. Jangan lupa cabut kabel powernya ya, matiin ya. Takutnya nyetrum kan. Maksudnya nyetrum sama konslet sih. Ini kita buka-buka dulu. PGA card-nya berarti nggak akan kepake ya. Nggak jadi masalah kan kalau ada stok, kalau ada kerusakan nanti bisa setting-setting lagi. Toh murah PGA card yang biasa gini. Beli aja yang kecil. Nggak jadi masalah. Ini dibongkar lagi ya. Dibongkar lagi. Sekarang ini nggak akan berfungsi nih. Nggak akan berfungsi. Berguna lah inti seperti itu. Kenapa kok dicabut lagi? Karena
si pot ini, si pot PCI. Nah, si pot PCI ini dia satu, kalau dua sih enak ya. Kalau ada yang dua, PGA sama LAN bisa masuk ya. Karena berhubung potnya ini satu, ya terpaksa kita cabut. Nah, LAN cardnya kalian masukin ke sini nih. Nah, kayak gini. Nah, setelah dibongkar PGA card tadi ya udah dibongkar, kalian siapin PCI Express-nya ini, LAN card-nya ya. Kalian masukin ke sini nih. Nah, ke yang ini nih, yang besar. Masukin begini nih, set, masukin nih. Cuma hambatannya, karena ini kan untuk LAN card-nya untuk PC, biasanya kesininya nggak masuk nih, apa susah ya. Ini kalian bisa akalin, ini bisa dicopot nih, apa frame ini nih, bautnya kalian akalin aja supaya bisa masuk ke sini nih, supaya diem gitu. Jadi intinya supaya diem sih, supaya gak goyang-goyang ini nih, supaya gak goyang-goyang gini. Ini kita akan baut dulu ya, biar gak terlalu lama videonya, kita pause dulu. Ini udah kita coba ya. Ini udah kita coba. Ini masuk LAN ke sini nih. Ini kita coba dulu. Ini ternyata muncul nih. Ini 4 berapa pot nih? 1 2 3 4 5 5 pot. Kenapa jadi 5? LAN card-nya kan 4 ya. Kenapa jadi 5? Karena di motherboard itu kan ada header LAN, colokan LAN. Nah, sebelah sini nih. Nah, gitu. Nah, sekarang berarti kan udah beres nih. Udah beres. Nah, sekarang tinggal kalian pasang-pasang aja. Itu sih. Kalian pasang-pasang supaya pas ya antara dudukan si LAN card-nya ke casing ini. Ini kita akan coba akalin dulu ya. Sorry ini agak di pause-pause biar kita tes-tes ya. Tapi kan di pause juga nggak terlalu ini. Yang penting potnya kalian ikuti aja tuh, yang tengah. Ini kita pause-pause. Kenapa pause-pause? Biar videonya nggak lama ya. Ini kita coba akalin dulu ya. Kita akan pause lagi. Nah, setelah kita memutuskan tadi, kita kasih ini ya, remnya ini kita copot untuk posisi LAN card-nya, kita ikat pakai kabel tis ya. Ini dengan ini nih, kita ikat nih. Jadi tinggal masukinnya enak nih, si LAN card-nya ini. Nah, tinggal cabut coloknya kayak gini nih. Nah, setelah itu ini tinggal merapikan ya kawan-kawan. Ini tinggal kalian ngerapihin. Nah, ini sementara saya nggak akan rapi dulu. Kita fokus aja ke sini nih, ke pot-pot yang kalau casing kalian mendukung seperti punya saya. Ini kita lap dulu ya. Ini sebetulnya nggak guna sih sebetulnya kalau dibuat mikrotik, karena ini kan buat PC ya, buat PC. Namun takutnya nanti dipakai buat apa, audio atau selanjutnya ya. Ini kalian sesuaikan aja nih, USB sesuaikan aja nih, USB lagi kayak gini, gampang kok, tinggal masukin aja. Ini audio on ya, ini nih nggak penting sebetulnya, terkecuali komputer biasa kan, ini kan untuk server jadi gak guna gitu. Tapi ya udahlah, kita masukin aja ya. Bentar, agak sulit nih, agak dalam nih. Bentar, kita pause dulu ya. Nah, ini udah kita masukin ya. Kita masukin terus ke bagian LED.
Ini kan yang satu punya saya ini kayak digigit tikus ya. Jadi nggak terlalu perlu kita gak akan baikin itu. Yang penting ada salah satu indikator ya. Indikator ini indikatornya LED. Kalian cari aja tulisan LED ya. LED, sesuaikan aja. Nah, masuk sini nih, LED. Lalu untuk pen-pen cooling luar casing, nih kayak ini kan luar nih dari casing nih. Nah, masuknya sini nih. Nah, sini. Kalian masukin aja kalau ada yang gini, sesuaiin aja dengan kayak gini nih. Dari ini kan, yang ini kan dari casing ya, sini tuh kan casing, yang ini dari power supply. Kalian masukin aja. Ini untuk mendorong kipas-kipas supaya aktif di dalam ya. Itu aja sih. Nah, ini tinggal dirapiin aja. Cocoknya gimana gitu, bagusnya gimana. Ini sih jangan sampai konslet. Itu yang kita takutin ya Pak, yang ditakutin untuk konslet. Jadi jaga-jaga aja lah, jaga-jaga untuk supaya jangan konslet. Ikat aja pakai kabel tis atau kabel biasa ya. Ini proses perakitan udah selesai ya kawan-kawan. Ini kita akan coba running lagi untuk ke laptop ya. Kita colokin nih kabel powernya nih, colokin ya sini ya. Colokin, kita pastiin dulu gak ada yang konslet. Tuh kan, kita pastiin dulu ya. Ini ada yang digigit tikus, tadi ada yang kena tuh, kena body. Ntar kita potong aja lah daripada konslet. Atau nggak dipotong juga, yang penting diikat aja lah di pojok biar gak nembulin masalah ya. Pastiin dulu lah, intinya jangan main nyalain aja. Kita udah pastiin, dicolokin ya kabel powernya ya. Bismillah, kita nyalain ya. Kabel ininya on off nya kita nyalain. Nah, ini udah nyala nih, udah running. Kita colokin ya, ini ke laptop ya. Kita nyalain, colokin sini. Nih, udah kebaca nih. Udah kebaca nih. Kita masukin box ya. Ini boxnya, logout. Tunggu dulu, dia pasti running kan. Tinggal baca dulu dia. Nah, ini udah kebaca nih. Tinggal kalian masuk aja. Nah, ini udah masuk nih. Kebacanya di Ether 2 ya. Kenapa ini jumlahnya 5 yang tadi saya bilang nih, 1 2 3 4 5. Nah, karena kan si Lankat ini kan 5 ya. 4 1 2 3 4. Di sini 1. Jadi totalnya 5 ya. 5. Nah, itu bisa kalian sesuaikan dengan settingan kalian ya. Jadi perakitannya udah beres. Udah beres. Kita akan tes untuk speed dupleknya berapa ya, speed yang didapat. Berikut kita coba ya speed testnya ya. Ini kita berapa dapat di UDP ya. Ini 12 8 Gbps, 29 Gbps. Lalu di TCP kita start lagi 42 Gbps. Kita coba untuk cek di RAM-nya ya. Nah, ini hasilnya. Intelnya Intel Xeon ya, yang tadi dibilang. Ini 12, code-nya 12 ya, CPU code-nya. Kita coba tes di 95% untuk di 40 Gbps ya.
Coba downloadnya. Ini untuk DP cuma 4% ya. 10, 13, dia bawa bandwidth 371 Gbps ya. Ini. Oh, ini jika udah mencapai ke 990 berapa? 977 ya Gbps, dia mencapai 90. Kita ulangi lagi. Tes lagi di TCP. Dia gede ya kalau di TCP. Tapi untuk kebutuhan di ODP dia rendah dia. Ini 8 core ya. RAM 8 GB ya. RAM 8 GB. Demikian rakitan Mikrotik X86 nya. Semoga bermanfaat. Salam Terserba Teknologi.